Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Speakers, kembali lagi bersama saya Ferdiano Putranda. Kali ini saya akan sharing terkait materi penyiar radio. Ya, oke teman-teman, sebelum teman-teman melihat video saya ini, silakan untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, berbicara terkait materi penyiar radio. Di sini saya akan memberikan teori dan juga praktek secara langsung bagaimana sih membuat teks atau menjadi seorang penyiar radio. Oke teman-teman, untuk materi ini atau PPT ini teman-teman bisa mendownload langsung di link atau di deskripsi, atau teman-teman bisa langsung akses di bit.ly/sobatss. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan PowerPoint ini secara gratis dan juga teman-teman bisa mempelajarinya ataupun di-share kepada keluarga ataupun doi teman-teman semua. Oke Sobat Speakers, memasuki materi yang pertama. Berbicara terkait apa sih penyiar radio itu, ya kan? Banyak sekali sekarang muncul calon-calon penyiar radio yang memang sangat berpotensi untuk menjadi seorang penyiar. Dalam definisinya sendiri, penyiar radio adalah seseorang yang bertugas untuk memandu, membawakan program acara yang disiarkan di radio ya tentunya. Contohnya seperti talk show, pemutaran lagu, atau berita. Penyiar radio sering dianggap sebagai wajah ataupun ujung tombak dari stasiun radio. Hal ini karena keberhasilan sebuah program atau acara bergantung dari siapa penyiarnya. Penyiar radio juga bisa disebut sebagai radio announcer, radio broadcaster, radio presenter, kemudian radio host ataupun radio DJ. Orang-orang yang bekerja sebagai penyiar radio ini terkadang atau umumnya mempunyai kemampuan public speaking yang sangat bagus. Melihat mereka juga mempunyai keahlian terutama di bidang public speaking teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya, penyiar radio adalah host dari acara talk show atau stasiun radio tersebut. Nah, jadi penyiar radio adalah hostnya ataupun ujung tombaknya. Kemudian orang terkadang bagaimana sih menjadi penyiar radio? Tentunya menjadi penyiar radio mempunyai dasar-dasar sehingga menjadi penyiar radio profesional yang hebat. Yang awalnya hanya junior atau cupu ataupun hanya masih bocah lah, katakanlah seperti itu. Namun semua itu mempunyai proses ataupun dasar-dasar dari untuk menjadi seorang penyiar radio yang hebat. Menurut versi Sobat Speakers teman-teman, ada 4 dasar yang bisa teman-teman lakukan untuk menjadi penyiar radio teman-teman. Yang pertama adalah konsep, kedua adalah materi teks, ketiga adalah terdengar jelas atau menjiwai secara profesional, dan yang keempat adalah meniru role model. Yang pertama adalah konsep. Jadi seorang penyiar radio harus memberikan konsep ataupun suatu gagasan maupun ide. Katakanlah untuk hari ini saya menyiapkan materi atau mengkonsep ide tentang bagaimana menjadi penyiar radio. Nah, kemudian setelah dikonsep, teman-teman membuat materinya atau teksnya sehingga teman-teman bisa tahu acuannya di mana. Kemudian yang ketiga, suara terdengar jelas atau menjiwai secara profesional. Jadi ketika saya membahas terkait penyiar radio, saya personal brandingnya atau membawakannya sebagai seorang penyiar radio teman-teman. Jangan sampai teman-teman menjadi seorang penyiar radio tampangnya seperti orang olahraga. Itu sangat tidak saya sarankan karena tidak sesuai dengan topik teman-teman. Kemudian yang keempat adalah meniru role model. Berbicara terkait meniru role model ini artinya apa? Artinya teman-teman bisa melihat mencontoh orang lain untuk menemukan karakter teman-teman sendiri. Contohnya teman-teman bisa melihat Vincent ataupun Desta, kemudian untuk yang perempuan bisa melihat Fitri Topika yang gimana sih? Nah, itu kan kadang kayak
gimana ya, tapi itu mempunyai efek ataupun untuk belajar ya, mengolah kalimat atau membawakan suatu informasi teman-teman. Nah, jadi ada 4 ya. Pertama konsep, kemudian materi atau ide, yang ketiga adalah menjiwai secara profesional, yang keempat adalah meniru role model. Nah, oke, next. Nah, jadi di dalam dunia penyiaran atau di dunia radio teman-teman, ada 3 sistem yang teman-teman harus tahu ini teman-teman. Yang pertama adalah radio pemerintahan atau Government Ownership and Operation Broadcasting, yakni badan radio siaran yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga sistem atau radio siaran pemerintah ini lebih banyak menyandang terkait pemerintahan atau misi pemerintahan ya, misinya. Kemudian yang kedua ada radio semi pemerintah atau Public Corporation Broadcasting. Hal ini merupakan perusahaan umum yang di bawah pengawasan sebuah korporasi yang bebas tetapi terikat oleh sebuah charter untuk melaksanakan siarannya guna kepentingan umum, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada radio siaran swasta. Radio siaran swasta ini merupakan milik perorangan, yakni yang memang sifatnya untuk komersil atau profit. Nah, ini untuk radio siaran swasta ini memang diperuntukkan untuk komersil ataupun untuk bisnis, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah salah satu contoh model public speaker yang teman-teman bisa lihat di podcastnya ataupun di channel YouTube-nya teman-teman. Nah, jadi dulu tuh kalau penyiar lama ya teman-teman bisa melihat, atau kalau yang cowok bisa melihat Sogi ataupun Kak Trofika ini seperti ini ya. Nah, sedangkan penyiar baru, nah ini maaf ada kekeliruan ya. Nah, sekarang dari radio berpindah ke podcast atau ke channel YouTube ya teman-teman. Nah, ini di sini teman-teman bisa melihat Deddy Corbuzier, Denny Sumargo. Sekarang kalau yang baru ini ada bahkan membuat studio ya seperti Sule Production. Nah, itu teman-teman awalnya mereka kan punya bakat nih atau punya dasar teman-teman untuk menjadi seorang host dari penyiar. Nah, ini teman-teman bisa nanti silakan untuk melihat di channel YouTube-nya. Oke. Nah, kali ini saya akan memberikan praktek secara langsung bagaimana sih menjadi seorang penyiar, terutama di radio, contohnya di radio siaran swasta ya. Jadi ceritanya ini teman-teman disuruh untuk mengiklankan suatu sekolah untuk kepada masyarakat ataupun yang mungkin ada anaknya mau melanjutkan pendidikan khususnya di tingkat SMA. Oke, saya praktekkan 2 kali ya. Ini yang pertama, teman-teman. Halo sobat speakers, siapa nih yang udah mulai lulus sekolah? Terutama bagi kamu yang duduk di bangku SMP. Sudah dapat gambaran apa belum nih untuk melanjutkan pendidikan? Oke, daripada kamu bingung, aku mau rekomendasikan kamu nih buat kamu yang mau melanjutkan pendidikan di tingkat SMA ataupun saudaranya, anaknya, tetangganya, keponakannya, siapa saja. Nah, aku mau saranin kamu nih, yuk sekolah di SMAN 2 Unggul Selalu. Adalah sekolah negeri yang terakreditasi A, mempunyai fasilitas yang lengkap, bikin belajar menjadi nyaman, dan juga unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik loh teman-teman. Kali ini SMAN 2 Unggul sedang membuka seleksi jalur prestasi dan juga non-prestasi. SMAN 2 Unggul Selalu juga mempunyai perkembangan yang baik dalam pengelolaan SDM, ekstrakurikuler, dan juga infrastruktur teman-teman. Yuk segera daftar, kuota terbatas loh. SMAN 2 Unggul Selalu, hebat, cerdas, jaya selalu. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk semangatnya ya, karena ini soft news kan harus senyum ya kan. Jadi oke, saya bacakan satu kali lagi ya. Jadi nggak harus persis sama ini, yang penting teman-teman tahu memahami apa isinya.
berbicara terkait memahami ataupun menghafal ya teman-teman. Lebih baik teman-teman memahami dulu daripada menghafal teksnya. Karena kalau teman-teman paham dengan beritanya, pasti teman-teman tahu alurnya, jadi nggak terlalu banyak membaca ya, kayak saya tadi. Oke, saya coba ya. Halo sobat speakers, siapa nih yang udah mulai masuk lulus kuliah? Oke, maaf. Halo sobat speakers, siapa nih yang sudah mulai lulus sekolah? Terutama bagi kamu yang duduk di bangku SMP. Sudah dapat gambaran untuk melanjutkan pendidikan atau belum? Daripada bingung, aku rekomendasikan kamu nih, buat kamu ataupun tetanggamu, adik kamu ataupun sepupumu, siapapun itu yang mau melanjutkan pendidikan, khususnya di tingkat SMA. SMAN 2 Unggul Selalu adalah sekolah negeri yang terakreditasi A, mempunyai fasilitas lengkap, bikin belajar jadi nyaman, dan juga unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Kali ini SMAN 2 Unggul Selalu sedang membuka jalur seleksi prestasi dan juga non-prestasi. SMAN 2 Unggul Selalu mempunyai perkembangan yang baik dalam pengelolaan SDM, ekstrakurikuler maupun infrastruktur. Yuk segera daftarkan, kuota terbatas loh. SMAN 2 Unggul Selalu, hebat, jaya, cerdas selalu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Nah, buat kamu teman-teman yang mau pengen belajar, sekali lagi untuk mau lihat PPT-nya atau minta PPT-nya, silakan download di link deskripsi ya teman-teman. Saya kasih gratis. Jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe agar saya bisa terus semangat untuk membuat konten serta bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kali ini sekian materi atau sharing praktek bersama saya terkait materi penyiar radio. Saya Ferdiano Putranda Adistaka dari Sobat Speakers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.